Dengar suara itu? Yah, suara yang membuat jantung berdetak lebih kencang. Suara yang membuat pecinta otomotif menoleh. Suara legenda. Ada beberapa nama dalam dunia otomotif yang disebut dengan penuh hormat. Dan di antara nama-nama itu, ada satu yang berdiri sendiri, Supra. Bukan sekadar mobil, bukan sekadar emblem, tapi simbol dari sebuah era keemasan. Bayangkan Jepang di awal 90-an. Era bubble ekonomi, era di mana teknologi dan kreativitas mengalir tanpa batas. Nissan punya Skyline, Mazda punya RX-7, tapi Toyota menciptakan sesuatu yang mengubah sejarah otomotif selamanya. Supra MK4. Lihat desainnya, bonet panjang yang mengintimidasi, bodi lebar yang berotot, lekukan agresif yang menantang angin. Dan di balik kap mesin itu, disitulah keajaiban sesungguhnya tersembunyi. 2JZ, sebuah nama yang membuat para mekanik tersenyum lebar. Mesin inline 6 3,0 liter twin turbo yang pada dasarnya diprogram untuk menciptakan keajaiban. Toyota bilang, 276 horsepower itu hanya formalitas. Realitanya, mesin ini bisa mengeluarkan tenaga 2, 3, bahkan 4 kali lipat tanpa membuka blok mesin. Tapi, Supra bukan cuma tentang kekuatan mentah. Double wishbone suspension, distribusi bobot yang nyaris sempurna, transmisi Getrag Bima 160 yang legendaris. Ini bukan mobil drag race. Ini adalah instrumen presisi yang bisa menari di setiap tikungan. Dan kemudian, Hollywood mengubah segalanya. Tahun 2001, The Fast and the Furious, Supra Oranye Paul Walker. Seketika, Supra bukan lagi sekadar mobil Jepang. Ia menjadi ikon budaya pop global. Mimpi setiap anak muda, poster di setiap kamar remaja. Tapi seperti semua hal baik, era MK4 harus berakhir. 2002, produksi dihentikan. Dunia berubah. Regulasi mengencang. Toyota fokus ke mobil ramah lingkungan. Supra menghilang dari showroom, tapi tidak dari hati para penggemar. 17 tahun berlalu, harapan hampir padam. Sampai di tahun 2019, Toyota mengejutkan dunia. Air Supra MK5, reinkarnasi modern dari sebuah legenda. Yah, ada kontroversi. Platform bersama BMW, mesin B58, tidak ada transmisi manual. Apakah ini benar-benar Supra? Tanya para skeptis. Tapi begitu roda menyentuh aspal, skeptisisme mulai mencair. 335 horsepower dari mesin inline 6 turbo yang ternyata sama tangguhnya dengan pendahulunya. Sasis yang lebih ringan, lebih pendek, lebih lincah. Handling yang membuat trek balap terasa seperti taman bermain. Dan Toyota mendengar. 2023. Mereka memberikan apa yang fans inginkan. Transmisi manual, 6 percepatan. Tiba-tiba, puzzle-nya lengkap. MK5 bukan lagi BMW Jepang. Ia adalah Supra modern yang sesungguhnya. Lihat, MK4 dan MK5 berdampingan. 2 generasi, 2 era, 1 jiwa. Yang satu adalah kenangan indah era JDM, yang satu adalah bukti bahwa di dunia yang semakin digital, masih ada tempat untuk mobil dengan karakter. Karena Supra bukan sekadar mobil sport. Ia adalah mimpi yang menjadi nyata. Ia adalah bukti bahwa passion tidak pernah mati. Ia adalah pengingat bahwa di balik semua teknologi dan efisiensi, masih ada ruang untuk kegilaan yang terukur. Apakah kamu tumbuh dengan poster Supra di dinding? Atau baru mengenal legendanya lewat GR Supra? Tak masalah. Karena begitu kamu duduk di belakang kemudi Supra, kamu menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah warisan yang akan terus hidup selama ada jalan untuk dilalui dan bensin untuk dibakar. Ini bukan akhir cerita Supra. Ini hanya babak baru. Dan kita beruntung bisa menyaksikannya. Jangan lupa subscribe untuk konten otomotif menarik lainnya. Dan bagikan pengalaman Supramu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.